What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Margi Eko Herlambang dari Prodi PAI dengan NPM 2211-2011. Ingin menjawab ujian tengah semester dengan soal yang pertama. Jelaskan dengan gamblang pengertian ilmu tauhid beserta konsep dasar ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah cabang ilmu dalam agama Islam yang membahas tentang keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Secara gamblang, ilmu tauhid mencakup pemahaman tentang sifat-sifat Allah, keberadaannya, serta hubungan antara manusia dengan Allah. Konsep dasar dalam ilmu tauhid meliputi tauhid rububiyah, merupakan keyakinan akan keesaan Allah dalam kekuasaannya sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Ini berarti mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu. Yang kedua, tauhid uluhiyah, mengakui bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah dan hanya kepadanya kita beribadah. Ini melibatkan pengakuan atas keesaan dalam pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, mengakui dan memahami sifat-sifat Allah serta nama-namanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini mencakup keyakinan bahwa sifat-sifat Allah tidak dapat disamakan dengan makhluknya, dan bahwa kita hanya mengetahui sifat-sifat tersebut sebagaimana yang Dia nyatakan dalam wahyunya. Yang keempat, tauhid hakimiyah, mengakui bahwa hanya hukum Allah yang berlaku di alam semesta dan bahwa Allah lah yang memiliki hak untuk menentukan hukum dan aturan bagi manusia. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, seorang muslim diharapkan dapat membangun hubungan yang kuat dengan Allah, menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya, dan menegakkan nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek kehidupan mereka. Soal yang kedua, yakni jelaskan bagaimana perkembangan ilmu tauhid dari masa Nabi Muhammad sampai saat ini. Perkembangan ilmu tauhid dari masa Nabi Muhammad hingga saat ini mengalami berbagai fase yang dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, sosial, politis, dan intelektual. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangannya. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, ilmu tauhid berkembang secara langsung melalui wahyu yang diterima oleh beliau. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran tauhid kepada para sahabatnya dan membangun fondasi iman yang kuat di kalangan umat Islam awal. Yang kedua, masa Khulafaul Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para khalifah Rasyidin melanjutkan dan mengembangkan ajaran tauhid. Mereka berusaha untuk memperluas wilayah Islam dan menyebarkan ajaran tauhid ke berbagai wilayah baru. Yang ketiga, masa kejayaan Khalifah Islam. Pada masa kejayaan Khalifah Islam, terutama pada masa Khalifah Abbasiyah dan Umayyah, ilmu tauhid berkembang melalui peningkatan aktivitas intelektual, seperti debat filosofis dan kajian teologis. Para ulama dan filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran keislaman, termasuk dalam bidang tauhid. Yang keempat, masa kehancuran kekhalifah dan pembagian Islam. Pada masa pembagian dan keruntuhan kekhalifahan, terjadi pergeseran politik dan sosial yang mempengaruhi perkembangan ilmu tauhid. Meskipun demikian, kajian tentang tauhid terus dilakukan oleh ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran pemikiran. Kelima, masa kolonialisme dan modernisasi. Pada masa kolonialisme dan modernisasi, ilmu tauhid mengalami tentang baru dari pemikiran-pemikiran barat dan pengaruh sekundarisme. Di sisi lain muncul
juga gerakan reformasi yang berusaha menghidupkan kembali ajaran tauhid yang murni dan menyesuaikan dengan tantangan zaman. Yang keenam, masa kontemporer. Di era kontemporer, ilmu tauhid terus berkembang dengan adanya penelitian-penelitian baru dalam bidang teologi, filsafat, dan kajian agama. Munculnya teknologi juga memungkinkan penyebaran pemikiran-pemikiran baru tentang tauhid melalui media sosial dan internet. Secara keseluruhan, perkembangan ilmu tauhid dari masa Nabi Muhammad hingga saat ini mencerminkan dinamika perubahan dalam sejarah Islam dan tanggapan umat muslim terhadap berbagai tantangan dan perubahan zaman. Meskipun demikian, fondasi ajaran tauhid yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad tetap menjadi pijakan utama dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Soal nomor 3, yakni jelaskan pembagian ilmu tauhid, konsep iman, dan kriterianya. Pembagian ilmu tauhid dapat dilakukan berdasarkan berbagai sudut pandang, tetapi secara umum ilmu tauhid dapat dibagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu tauhid rububiyah, cabang ilmu tauhid yang membahas tentang keyakinan terhadap keesaan Allah dalam kekuasaannya sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Kedua, tauhid uluhiyah, cabang ilmu tauhid yang berkaitan dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan hanya kepadanya kita beribadah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, cabang ilmu tauhid yang membahas tentang keyakinan akan sifat-sifat Allah dan nama-namanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, tauhid hakimiyah, cabang ilmu tauhid yang menekankan keyakinan bahwa hanya hukum Allah yang berlaku di alam semesta dan bahwa Allah lah yang memiliki hak untuk menentukan hukum dan aturan bagi manusia. Sementara itu, konsep iman dan Islam meliputi keyakinan yang mendalam terhadap hal-hal yang diyakini oleh agama. Kriteria-kriteria iman dalam Islam biasanya mencakup hal-hal berikut. 1. Keyakinan dalam keesaan Allah, membawa keyakinan yang bulat bahwa hanya ada satu Allah yang berkuasa atas segala sesuatu alam semesta. Yang kedua, keyakinan dalam kitabullah, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup yang sempurna. Yang ketiga, keyakinan dalam Rasulullah, percaya kepada kenabian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan mengikuti ajaran-ajaran beliau sebagai contoh kehidupan. Yang keempat, keyakinan dalam malaikat, percaya kepada keberadaan malaikat sebagai makhluk halus yang melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Yang kelima, keyakinan pada hari kiamat, percaya pada hari kiamat sebagai hari pembalasan di mana manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka yang dilakukan di dunia. Yang keenam, keyakinan dalam takdir, percaya kepada takdir atau ketetapan Allah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang baik maupun yang buruk. Kriteria-kriteria merupakan landasan iman dalam Islam, membentuk pondasi yang kuat bagi praktik keagamaan seorang muslim. Cukup sekian dari saya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.